Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi ahkamil qasmi wan nusyuzi. Pasal ini menerangkan tentang hukum qasmi, yaitu gilir. Gilir itu artinya mempunyai istri lebih dari satu, poligami. Ya, etikanya bagaimana dan harusnya bagaimana secara syar'i. Jadi yang dimaksud qasmi itu adalah al-adlu bainaz zaujat. Jadi harus berbuat adil kepada para istri. Jadi misalkan punya istri 2, 3 atau 4, nggak boleh lebih. 5 wis gak diridhoi oleh syara, boros mana. Jadi qasmi itu adalah etika atau tata cara menurut syara yang diridhoi oleh syara. Itu harus bagaimana ketika mempunyai istri lebih dari satu, poligami. Kemudian wan nusyuzi, dan juga menjelaskan tentang hukumnya nusyuz, yaitu urek, ngambek. Orang perempuan misalkan ngambek, itu bagaimana hukumnya? Ya, yang laki-laki ya memang ada hukumnya bagaimana seorang perempuan itu ketika nusyuz, ngambek, apakah nafkahnya masih atau belum atau tidak. Terus kemudian hak-hak yang menjadi kewajibannya suami terhadap istri itu masih wajib atau tidak, atau bagaimana kalau nusyuz itu masih belum talak loh ya. Gitu. Dan laki-laki ya semono pisan, walaupun di sini ada kriteria koyoke bab iki qasmi dan wan nusyuz iku kok ngenakno wong lanang gitu. Artinya laki-laki itu ya juga harus mempunyai perasaan terhadap perempuan. Kalau misalkan nggak bisa berbuat, yaitu al-adlu bainaz zaujat, berbuat adil terhadap istri-istri, ya mendingan nggak usah poligami. Ya situ aja. Gitu loh. Situ aja. Saya kadang-kadang ini orang beristri lebih dari satu. Ini istri yang kedua, ketiga, dan keempat itu apakah memang benar-benar untuk melaksanakan syariah, untuk membiayai terhadap kekurangan dan ketidakmampuan atau kemiskinan istri pertama, istri kedua, ketiga, dan keempat, atau mikiri anune dhewe, nafsune dhewe. Yo bener kalau walaupun istri nikah lagi poligami itu berdasarkan nafsu misalkan, yo bener sah. Yo sah secara agama sah, pokoknya penting akate genah dan sah menurut syara yo sah. Tapi dilihat lagi, ya Kanjeng Nabi setelah sedo dengan Sayyidah Khadijah. Sayyidah Khadijah itu janda. Sedo dengan Sayyidah Khadijah. Itu lama beliau Nabi mau garwa maneh itu lama. Mau nikah lagi itu lama. Gitu. Gak segampang itu gitu loh. Dan Kanjeng Nabi itu nikah lebih daripada satu, itu jelas bukan karena nafsu, gitu. Ya karena memang nolong dia itu orang nggak punya, sedangkan anaknya banyak, dan menjadi janda
suaminya pernah berperang dengan beliau Nabi, pernah ikut kepada beliau Nabi berperang melawan orang kafir harbi. Akhirnya meninggal menyisakan anak banyak. Istrinya ngurusi itu yang nggak mampu dengan sendirinya. Akhirnya dinikah oleh beliau Nabi. Jadi benar-benar nasrun, benar-benar nulungi. Bukan krono nuruti manuke dhewe. Saiki wis kenyataane lah, wis kenyataane saiki, wis kenyataane. Ya sing dinikah oleh beliau Nabi selain Sayyidah Aisyah, iku wis sepuh-sepuh lah ya Kanjeng Nabi. Sing dinikah oleh beliau Nabi selainnya Sayyidah Aisyah, iku wis sepuh-sepuh. Enggak sih umur selawe, umur 20, ya enggak. Wis sepuh-sepuh. Encene wis niat nulungi. Lah kalau misalkan encene sampean katakan mau poligami untuk bener-bener nulungi wong iku. Yo nikah janda sing wis umur swidak. Mungkin dia anak akeh atau umur 50. Dia anak akeh secara ekonomi gak mampu. Akhirnya diewang oleh sampean. Lah tapi realitasnya sekarang kan tidak. Real. Rata-rata istri yang kedua, ketiga dan keempat itu luwih nom daripada istri pertama. Real itu. Sik kayak lulus kuliah, rata-rata kan seperti itu. Sik nom. Iki jane krana ngewangi bener-bener seakan apa nuruti manuke dhewe. Realnya kan begitu. Ayo saiki golekno wis sing poligami. Sing lebih tua daripada istri tua. Nah kalau misalkan ingin mengikuti beliau Nabi, otomatis yo sing sepuh-sepuh jenenge bener-bener ngewangi, nulungi. Ngono. Paham ya? Sing lanang-lanang paham ya? Paham? Heeh. Yo bener sah. Sahnya yo sah, apa sing gak ngarani? Yo sahnya sah. Asalkan wis akate genah yo secara syarat genah, syarat rukune yang genah yo wis sah. Tapi kalau mengikuti sunnah apa mengikuti nafsune dewe. Pun al-awwalu wal awwalu min jihati zauj wa tsani min jihati zaujah. Jadi yang pertama yaitu kosmun nggilir itu adalah diarahkan kepada zauj. Ya, jadi tugasnya nggilir itu adalah tugasnya zauj atau suami. Kemudian nusyuz pure atau ngambek itu adalah min jihati zaujah, yaitu biasanya dilakukan oleh zaujah. Gitu. Walaupun ngambek katakanlah ya sampean ya bagaimana misalkan tukaran gitu ya, terus kemudian ya bagaimana sampean bisa mendinginkan terutama sing lanang itu dalam rumah tangga ojo sampai egone tok sing dipertahankan. Biasanya orang laki-laki itu ya apalagi yang sudah punya pekerjaan laki-lakinya saja, sedangkan ibu rumah tangga, sedangkan istrinya itu hanya ibu rumah tangga, itu biasanya sing lanang itu mentang-mentang biasanya. Iku lek seandainya suami sing gak soleh. Nanti kira penggawean rumah tangga gampang ngono lho.
Tak gampang. Coba diwalik ngono, lek iso sing lanang. Sing wedok kerja, sing lanang dadi rumah tangga. Dadi bapak rumah tangga. Iso gak ya? Gak iso. Tapi lek wedok dadi lanang, artinya nyambut gawe iso. Tapi lek lanang misalkan dikon dadi ibu rumah tangga kok dadi ngurut. Kangelan. Kangelan wis tak, kangelan. Makanya ibu rumah tangga itu walaupun enggak nyambut gawe, yang namanya ibu rumah tangga itu jangan dikira terus kemudian itu tidak nyambut gawe. Paham ya? Nggih. Katose pun bel nggih. Durung-durung wis bel. Wonten pertanyaan? Wonten pertanyaan? Sing lanang? Boten. Sampun nggih? Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.